Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugi Hardianto. Saya adalah salah satu asisten dari praktikum sensor dan aktuator. Kali ini kita akan mempelajari modul 3, yaitu mengenai sensor pasif. Nah, kita perlu ketahui untuk definisi sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input akan terdeteksi dan dikonversi menjadi output yang akan dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Nah, jadi sensor itu dia itu penerima besaran. Jadi bisa dalam bentuk besaran yang digital atau besaran yang analog. Dan bentuk-bentuknya bisa seperti fisik ataupun besaran-besaran lainnya gitu. Dan nanti akan diubah untuk kita ketahui berapa besaran dari objek yang akan kita ambil gitu dari sebuah sensor. Nah, klasifikasi sensor itu terdiri dari dua ya, kalau dari kategori pengklasifikasiannya. Nah, yang pertama itu ada sensor pasif dan sensor aktif, dan yang kedua ada sensor analog dan digital. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sensor pasif ya secara detail, dan nanti kita akan menggunakan beberapa komponen percobaan. Nah, sensor pasif itu sendiri adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan, sehingga sumbernya itu langsung dari inputan objek yang akan diamati pada sensor gitu, dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangan. Nah, itu diterima sebagai input. Dengan kata lain, energi pada rangsangan oleh sensor diubah menjadi sensor output. Nah, contohnya itu adalah mikrofon, kemudian termokouple, dan panel surya. Dan tiga jenis komponen ini yang akan kita uji coba ya untuk percobaan praktikum kita gitu. Oke, langsung saja kita menuju ke percobaan pertama, yaitu percobaan sensor suara digital. Kita akan menggunakan software Proteus ya. Proteus yang pertama adalah sensor suara secara digital. Jadi rangkaiannya itu dia menggunakan sebuah microcontroller. Nah, rangkaiannya seperti ini teman-teman. Nah, karena dia menggunakan sebuah microcontroller, maka kita harus memprogram dulu program yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini gitu. Ya, ada sensor suara ya di sini, sensornya ini microcontroller, dan ini outputnya berupa LED. Nah, kita harus program terlebih dahulu untuk sensornya. Kita gunakan program untuk sensor suara ini sudah saya lampirkan di Schoology, silakan nanti teman-teman akses ya. Nah, bisa teman-teman pelajari dari programnya ini. Pertama kita akan mengenalkan pin di sensornya ya. Sensor suaranya 0 dan pin LED-nya untuk outputnya LED 3.
kemudian menetapkan input outputnya di sini. Kemudian kita akan melihat ya nilai inputnya itu dari nilai analog itu berapa. Ini bisa dilihat di serial monitor teman-teman. Kemudian ini hasil keluaran dari sistem analog dari pin A0 nanti akan dibaca di sini dan dikeluarkan dalam bentuk LED ya. LED-nya nanti menyala atau mati gitu. Nah sekarang yang kita lakukan adalah men-setting dulu agar script ini bisa masuk dalam microcontroller yang ada di Proteus ini gitu. Nah caranya silakan klik file, kemudian preference ya, kemudian jangan lupa ini ya show verbose output during. Nah ini dicentang semua sehingga nanti keluar alamat file hexnya yang akan kita gunakan di Proteus. Kita klik OK, kita verify ya, kita verify, ditunggu dulu. Nah ini ditarik ke atas biar nanti kita bisa lihat. Oke, dan compiling. Kemudian sekarang kita akan cari file hexnya ini. Ini adalah alamat dari file hex dari percobaan script yang kita gunakan. Ini silakan di copy saja dan kita kembali ke Proteus ya. Proteus silakan dibuka Proteusnya, dan ini silakan diblok dan diganti dengan yang tadi ya. Parameternya ini ya, ini default semua. Silakan diklik OK. Sudah, kita akan play ya, kita lihat. Oke, di sini saya menggunakan sensor suara ya. Sensor suara ada 3 pin ya, 3 pin utama. Kalau yang pin tes ini hanya untuk inputan ya, anggap saja ini adalah suara yang masuk begitu. Nah dia langsung mengubah dari pin out ini ya, ini langsung masuk ke pin analog Arduino. Nah nanti akan di programnya akan aktif jika dia menerima suara, LED-nya akan aktif gitu. Kita coba nyalakan ya. Oke, lampu nyala gitu. Kemudian kita coba matikan ya, kita coba mati. Apakah lampu mati? Ya lampu mati gitu teman-teman cara kerjanya. Ini hanya sederhana ya, hanya menggunakan logic state ya di komponen. Kemudian ada sensor suara. Ini nanti teman-teman silakan diinputkan library dari sensor suara. Nanti akan saya berikan library-nya di Schoology. Nanti silakan ditambahkan pada library Proteus ya, seperti yang modul sebelumnya. Arduino juga demikian ya, bisa ditambahkan. Baik, di sini kita akan menggunakan percobaan hardware dari sensor suara. Ini kita rangkai dengan sistem digital. Kita akan menggunakan Arduino sebagai microcontroller penggerak atau pengontrol ya, pengontrol dari program yang akan kita buat. Kemudian ada sensor suara. Kemudian ada LED untuk outputnya. Jadi inputnya sensor suara dan LED untuk outputnya. Oke, rangkaian sudah jadi seperti ini. Jadi nanti suara akan dideteksi di sini dan akan dikontrol oleh microcontroller sehingga mengeluarkan output lampu. Sekarang saya akan menghubungkan dengan port dari komputer. Nah, kita buka aja programnya dari komputer, dari Arduino IDE-nya. Jadi programnya seperti ini. Sensor suara di A0 ya inputnya, kemudian pin LED-nya di pin 3
dari Arduino digital. Ini langsung kita upload saja programnya. Oke, problem kita lihat dulu apa yang menjadi problem. Oh, ini belum memilih boardnya. Jadi portnya usahakan sudah dipilih terlebih dahulu, kemudian kita upload. Oke, dan uploading. Nah, sekarang kita bisa lihat lampu ini nyalanya seberapa ya. Oke, saya matikan lampu dulu, mungkin bisa kelihatan nanti teman-teman. Halo, halo, cek 1 2 3, cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masukkan input suara di sini, maka pin LED yang hijau ini akan menyala dan nanti juga diimbangi keluaran dari output yang dikeluarkan Arduino. Karena ini indikator bahwa ada input yang masuk, gitu saja. Nah, sensitivitasnya bisa teman-teman atur dari kapasitor resistor ini ya. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jadi seperti itu untuk rancangan hardware-nya. Kemudian ada resistor ya, saya pakai 100 ohm dan LED. Ya, cukup itu. Sekarang saya akan mencoba dengan versi yang analog. Jadi kalau versi yang analog, dia tidak membutuhkan microcontroller atau pemrograman ya yang digunakan untuk percobaan gitu. Ya, ini adalah versi analog dari sensor suara. Sistem kerjanya masih sama teman-teman seperti dengan yang digital tadi, hanya saja rangkaiannya rangkaian analog sehingga kita tidak membutuhkan microcontroller untuk mengontrol sebuah dari sensor ke output gitu. Nah, jadi pengontrol utama itu adalah transistor teman-teman. Ini tipenya 2N2222A. Nanti bisa kami berikan gambar hardware-nya. Nah, jadi yang untuk yang utama ini adalah sensor. Sensor menerima inputan berupa suara yang di sini kita ganti dengan potensiometer. Kita pakai pot HG ya teman-teman, pot HG di sini ya. Kemudian ada pin A0, kemudian ground, kemudian tegangan volt plusnya, kemudian ada yang digital D0. Nah, nanti output dari lampu LED ya itu diambil dari output digital atau D0. Nah itu kita menggunakan transistor untuk pengontrolnya. Jadi sumbernya tetap dapat 5 volt ya, 5 volt yang akan dikontrol oleh basis ya dari transistor, dimana pengendali basis adalah D0 pada sensor suara, sehingga nanti lampunya akan lolos ketika potensio memberikan nilai rendah gitu. Nah, kalau di sini ya yang sistem analog dia hanya untuk pembacaannya saja, pembacaan nilai analognya sih berapa. Makanya kita butuh ada beberapa komponen pasif juga di sini, ada induktor dan kapasitor untuk mengetahui tegangan ya yang keluar dari pin analog gitu. Kita akan uji coba. Ya, ini kondisi potensiometer 0%. Artinya tidak ada suara ya, tidak ada suara yang masuk pada sensor. Saya semakin tinggi setengah. Nah, di sini sudah muncul lampu LED dengan tegangan 4,2 volt. Saya naikkan lagi. Nah, di sini ya masih nyala gitu. Ya, jadi begitu sistem kerjanya masih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja beda rangkaian ya. Ya, baik, untuk percobaan hardware sensor suara ini
kita akan menggunakan beberapa komponen untuk sistem analognya. Nah, komponen yang utama kita gunakan itu adalah sensor suara atau sound sensor ya. Kemudian ada LED untuk outputnya, ada transistor 2N2222A. Nah, kemudian sebetulnya ada rangkaian tambahan kalau kita pakai pin analog untuk mengeluarkan tegangan analognya, menggunakan komponen pasif yaitu kapasitor. Ini besarnya 100 mikrofarad ya. Jadi sesuai pada modul ya, buku modul. Nah, ini 100 mikrofarad. Kemudian untuk induktornya 27 mikrohenry. Tapi kita tidak akan menggunakan pin analognya yang dari sensor suara. Kita hanya menggunakan pin digitalnya gitu. Jadi kita tidak akan menggunakan ini. Langsung saja. Nah, ini adalah sound sensor kita akan gunakan. Jadi saya akan matikan lampu utamanya ya. Nanti teman-teman bisa amati keluaran dari lampu LED ini. Saya akan bersuara ya. Jadi suara saya sudah terdeteksi di sini. Ya. Jadi kalau frekuensi kecil seperti ini dia tidak signifikan. Kalau besar seperti ini ya, dia pasti ya nyala seperti ini. Cek 1 2 3. Nah, jadi seperti itu ya indikatornya dari lampu LED hijau ini ya. Jadi kalau ada suara masuk dia pasti berbunyi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan sound sensor ini perlu teman-teman kalibrasi dulu dengan menggunakan resistor variabel ya, yang ada di sini menggunakan obeng yang min ya, yang kecil ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapat sensitivitas yang tinggi atau sedang gitu. Misal seperti ini ya. Nah, kedua lampu akan nyala. Jadi kalau di sini keluar lampunya artinya dia mengeluarkan sinyal dari D0 ke lampu LED di sini. Ya, begitu untuk perancangan hardware-nya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan rangkaian dari termokopel atau pemindai suhu. Nah, ini sama seperti sensor suhu begitu. Nah, termokopel sendiri itu dia memiliki dua pin ya, dua pin dimana kita harus mengkombinasikan pin tersebut dengan pengendalinya, yaitu modul Max 6675. Nah, modul ini digunakan untuk mengendalikan inputan yang masuk dari termokopel menuju sinyal ke pin digital microcontroller gitu. Karena di termokopel ini dia sistemnya analog, jadi dia perlu konverter untuk mengubah dari sistem analognya ke digital pin begitu. Nah, di sini pengamatannya nanti hanya cukup untuk pengamatan RxTx-nya ya, atau sinyal yang keluar ya, itu dibaca dari program yang kita buat. Nanti akan keluar nilainya berapa. Satuan dari termokopel ini nanti saya akan buat
Celsius dan Fahrenheit gitu. Nah, sekarang kita akan susun dulu untuk rangkaiannya. Perlu teman-teman tahu di sini untuk thermocouple itu kita pakai part value-nya namanya TCK. Cari saja di library TCK. Ini parameternya ya, default saja. Kemudian ini ada phase source untuk sumber dari thermocouple, itu nilainya voltage-nya sekian ya, 1,00 sekian kali 10 pangkat min 3. Ini saya tetapkan sendiri karena thermocouple membutuhkan tegangan yang kecil saja untuk sebagai pemantiknya. Nah, ini saya hubungkan pakai label. Sebetulnya kalau langsung juga bisa, hanya saja saya pakai label. Bisa dicari di input ini ya kalau label. Nah, tinggal dinamai ini, kemudian diberi output di sini ya. Nah, di sini ini silakan dihubungkan ke output, namanya disamakan, nanti otomatis terhubung. Kemudian modul Max 6675 silakan cari di sini juga ada ya, di library. Ini defaultnya seperti ini. Kemudian RxTx untuk serial monitor ya. Serial monitor itu silahkan teman-teman cari di sini ya, virtual terminal ini ya. Ini virtual terminal. Silahkan dihubungkan RxTx. Sekarang kita akan coba untuk file microcontrollernya dari thermocouple yang versi digital. Nah, ini untuk programnya. Jadi ini di sini dilihat ya, ada dari Thermo ya, Thermo Max ya. Itu kita pakai pin berapa saja ya. Max 6675 itu terhubung ke mana saja. SO nya dia harus terhubung ke pin 9. Mengapa? Karena di program kita sudah mengeset bahwa pin pada SO atau DO ya, ini di sini ya, DO itu di pin 9 gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian ini pengenalan pin, ini untuk membaca input yang masuk ya pada sensor thermocouple. Kemudian di sini program untuk mengeluarkan nilainya, ada Celsius dan ada Fahrenheit gitu. Nah, gitu untuk percobaannya. Nah, nanti jangan lupa diincludekan library dari Arduino Max 6675.h. Nah, di sini kita includekan library-nya dulu ya. Saya sudah masukkan pada Schoology library-nya. Nah, nanti silakan teman-teman inputkan sendiri ya. Ada di Schoology Arduino library. Nah, ini Max ini ya. Silakan di open. Nah, ini nanti otomatis library-nya udah di add. Sekarang kita verify. Kita verify, sudah. Kita cari file hexnya, kita copy ya, kita masukkan ke microcontrollernya. Oke, kita play sekarang. Nah, ini otomatis akan keluar seperti ini teman-teman, ada suhunya ya. Ini kalau pengen bedakan, ini nilainya diubah. Nah, ini artinya inputan ya, inputan dari analog sensornya ya. Jadi nanti akan berubah juga keluarannya gitu. Nanti silahkan dicoba ya teman-teman untuk ininya. Nanti akan kami berikan ya baik tutorial di sini. Kita akan mencoba rangkaian hardware dari thermocouple.
kita menggunakan dengan tipe digital, maka kita akan menggunakan microcontroller. Kita pakainya Arduino, kemudian ada thermocouple itu sendiri ya, sesuai dengan rangkaian yang ada di gambar rangkaian. Kemudian ada di sini istilahnya dia ADC atau analog digital converter. Jadi nanti dia dari sensor analog ini dia dikonversi dulu sehingga bisa masuk pin digital ke Arduino. Kemudian saya akan menancapkan USB portnya ke komputer, sehingga nanti akan kita upload dulu ya programnya. Ini saya besarkan aja. Jadi ini adalah programnya. Jadi ini sesuai dengan pin tadi ya teman-teman. Nah langsung jangan lupa ini nanti library-nya di-include-kan dulu. Bisa nanti include library, sudah saya berikan di Schoology, di add zip dulu. Itu langsung filenya berupa zip atau rar gitu. Langsung kita upload saja teman-teman. Nanti kita akan menggunakan API. Saya pengen API saja ya untuk pembacaan suhu di Arduino-nya. Kita buka di serial monitor. Nah, berapa nanti suhu yang tampil? Apakah bertambah dari nilai 24 ya, 23 Celcius ya. Ada Fahrenheit-nya juga. Saya akan memanaskan ini. Ya, untuk tampilan juga bertambah sampai 35 sampai 40 dalam satuan Celcius gitu. Sehingga pembacaan kita sudah berhasil sesuai program. Begitu, teman-teman. Ya, untuk percobaan hardware itu cukup sederhana. Nanti silakan dikoneksikan sendiri ya. Dengan menggunakan wiring yang ada di gambar rangkaian. Selanjutnya kita akan mencoba yang versi analog ya dari thermocouple. Untuk thermocouple yang versi analog saya menggunakan motor dengan ratingnya 1 volt ya, yang kecil saja. Kita di sini menggunakan beberapa komponen seperti resistor dan op-amp atau IC penguat ya. Karena thermocouple itu cukup kecil sekali output yang dihasilkannya. Jadi kita harus menguatkan dengan op-amp ini. Rangkaiannya seperti ini, kemudian di sini bisa dilihat ya untuk parameternya defaultnya seperti ini. Untuk TCB ya, kita pakai TCB. Kalau tadi TCK, sekarang TCB. Wiringnya jangan lupa ya, jangan salah ya. Kemudian untuk op-amp itu wiringnya seperti ini ya. Kemudian defaultnya parameter seperti ini. Untuk sumber ya, ada sumber untuk sumber kerja op-amp kita berikan dengan V source, V ini ya, VDC ya, DC V. Carinya itu di bagian terminal sini teman-teman, di sumber. Nah DC ini silakan nanti ditambahkan di sini. Kalau yang 4 ini dia dapat polaritas main ya, saya pakai 12 volt. Ini mainnya main 12. Kalau yang 7 ini dia dapat plus, dia 12 saja, DC ya, jangan lupa. Kemudian rating motornya saya kasih 1 volt saja. Nanti kita baca berapa milivolt, karena kecil sekali teman-teman. Meskipun tegangan kerjanya op-amp besar, tapi pelolosannya tetap kecil gitu. Kita coba ya. Nah ini sudah berputar karena sudah di sini inputannya 13. Nah, kalau saya rendah ke 0 dia berputarnya lambat sekali. Ini dapat tegangan dari op-amp kemungkinan. Kalau saya putar terus, apakah tegangannya nambah?
ya 108 gitu ya. Nanti silakan dicoba sendiri, diuji nanti berapa nilainya begitu. Baik, selanjutnya ada sensor solar cell atau panel surya. Ini kita coba yang versi Arduino dulu atau yang versi digital. Nah, ini versi digital untuk solar cell Arduino ya. Nah, silakan mengikuti wiring ini teman-teman. Jadi kalau dari rangkaian ini kita menggunakan beberapa komponen. Ada solar panel, kemudian ada sensor arus ya. Serinya ini teman-teman. Nanti teman-teman cari sendiri ACS sekian ya. Kemudian ada transistor 2N2222A. Kemudian ada motor ya, motor DC ya, ratingnya 12 volt. Ini bisa disesuaikan sendiri ya, tergantung ya, karena di sini juga 12 volt. Kalau kita pakai ratingnya 5 ya 5 enggak apa-apa. Tapi untuk percobaan kali ini kita pakainya 12 saja ya, 12 semua ditulis 12. Kemudian untuk microcontrollernya kita menggunakan Arduino, pinnya sesuai ini. Kemudian untuk monitor ya, ini ada LCD 16x2, 16 kolom 2 baris gitu ya. Jadi sistem kerjanya dari solar cell Arduino ini, dia akan dari penerimaan cahaya yang diterima panel surya ini, dia hanya untuk mengaktifkan base dari transistor ya, yang diperoleh dari sensor arus ya, inputannya. Jadi saya berikan resistor variabel di sini, fungsinya untuk mengetahui besaran besar kecilnya ya. Jadi kalau ini udah fix 12, tapi kalau nyatanya pasti cahaya berubah-ubah. Nah, pengubahan cahaya itu saya gunakan lewat resistor variabel ini atau potensiometer. Nah, jadi kalau begini berarti pengontrolan dari Arduino-nya itu hanya untuk penampilan display saja di LCD 16x2 ini. Nah, kemudian dari transistor VCC akan meloloskan alirannya jika base pada transistor itu terbuka, artinya terpenuhi, sehingga nanti akan mengalir menuju ke motor gitu. Motor sehingga berputar, mainnya dapat main dari panel surya gitu. Nah, untuk mengaktifkan percobaan ini kita akan menggunakan codingnya ya dari solar cell. Nah, ini script ya, script untuk solar cell percobaan digital. Untuk yang pertama kita akan mengincludekan library dari LCD ya, 16x2 itu tadi. Nanti kalau yang belum terinstall mungkin bisa cari saja langsung library-nya secara online. Bisa di manage library ini, dicari secara online atau bisa manual ya, kalau misalkan di Arduino-nya belum ada gitu ya. Kemudian ini inisialisasi ya, setiap pin apa saja yang digunakan. Kemudian ini mengawali LCD-nya ya, 16x2 tadi. Kemudian untuk di void loop atau program yang berulang-ulang, di sini ada rumus-rumus ya. Ini rumus untuk menentukan penentuan tegangan dan arus begitu. Artinya kan data yang ada di yang diterima di microcontroller ini dia tidak real ya, tidak real
arusnya sebesar itu ya. Misal 12 volt masuk ke Arduino itu tidak seperti itu, tapi perlu adanya konversian. Nah, konversian itu menggunakan rumus ini. Nah, ini artinya seperti kalibrasinya gitu. Kemudian ini untuk mengeluarkan arus ya, nilai arus, kemudian ada tegangan. Nah, ini untuk menampilkan di LCD 16x2. Nah, selain itu di delay ya, di jeda selama 0,8 detik ya. Nah, kemudian ganti keluarannya menjadi daya dan daya saja ya, ini semua daya. Nah, jadi nanti setelah tampil ini arus dan tegangan, maka selanjutnya adalah daya, begitu. Kita coba saja ya, kita upload ya, kita verify sehingga kita dapat file hexnya. Kita copy, kita masukkan ke Arduino yang ada di sini ya. Ini untuk library dari LCD 16x2 itu adalah LM016L. Nah, silakan pakai ini. Terus ini pakai VCC nya VSS ya, itu sebesar 5 volt ya. Motor 12 ya, sudah saya beritahu tadi. Panel suryanya 12 juga. Ini sensor arusnya default ya, silakan dihubungkan wiringnya. Untuk tegangan di sensor arus ini dia menggunakan 5 volt ya, VCC, yang bawahnya ground. Oke, sudah kita inputkan, kita play. Nah, maka motor akan keluar seperti ini ya, berputar running. Dan juga LCD mengeluarkan display yang tampil pada rangkaian sistem. Ini ada berapa volt yang keluar gitu. Misal saya turunkan nih, nah motor juga akan melambat ya, dayanya juga menurun. Ternyata di sini tidak terbaca karena terlalu kecil gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan gunakan percobaan yang analog ya, yang versi analog di panel surya. Nah, rangkaian ini cukup sederhana, sebetulnya juga sama. Panel surya di sini bukan untuk sumber ya teman-teman, tapi untuk sensor, sehingga nanti apabila dia menerima cahaya, dia akan mengaktifkan kaki base dari transistor dan akan membuat motor DC ini diberikan ground, artinya ada close circuit gitu. Kalau dia belum memberikan input dari solar panel, maka dia masih open circuit di transistor ini gitu. Masih sama seperti tadi, saya resistornya untuk anggap saja ini cahayanya seperti itu, artinya cahaya ini berubah-ubah gitu. Nah, kita play saja ya. Ini masih 0 karena resistor masih minim sekali ya, jadi motor belum berputar, belum mendapatkan polaritas minnya. Saya coba naikkan, oh ternyata ada tegangan yang mengalir, arus yang mengalir di sini. Saya tambah lagi, semakin besar. Nah, gitu ya, gitu sistem kerja dari solar cell yang digunakan sebagai sensor ya, sensor cahaya gitu. Baik, ini adalah percobaan hardware dari panel surya dengan sistem analog. Ini kita menggunakan mini solar cell ya, yang digunakan di sistem elektronika ya. Jadi ini nanti outputnya
paling tidak 5 volt maksimal ya, nanti tergantung intensitas cahayanya gitu. Nah nanti kita akan menggunakan panel surya, kemudian motor DC ya, ini ada motor DC, kemudian ada resistor dengan besar 220 ohm, kemudian ada transistor ya. Baik, ini sudah saya hubungkan ke sumbernya aja yang 5 volt. Sekarang akan kita coba. Jadi bagaimana panel surya akan mengendalikan putaran motor. Saya hubungkan, dekatkan ya. Jadi kita lihat di sini. Kita amati motornya teman-teman ya. Saya dekatkan ke panel surya. Nah, jadi ini motornya berputar. Kalau saya jauhkan panel surya dari sumber cahaya ya, nanti dia akan melambat. Nah, gitu. Ini jadi ini range tegangannya sampai maksimal 6 volt teman-teman. Kalau panel surya ini outputnya yang sudah saya cek itu bisa sampai 3 volt gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk sistem analognya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas pendahuluan. Mohon maaf, saya akan memberikan format laporan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk format laporannya. Nanti silakan teman-teman dibuat laporannya berdasarkan video atau percobaan yang sudah dilakukan. Modul 3 sensor pasif, kemudian identitas ya, keterangan identitas, kemudian poin AA tujuan, B alat dan bahan, C dasar teori. Nanti tuliskan dasar teori mengenai pengertian sensor dan penjelasan sensor pasif ya. Ini dengan perinci kita, jadi silakan ditulis saja pengertian sensor dan penjelasan sensor pasif, sudah 2 itu saja ya. Kemudian di hasil percobaan nanti silakan teman-teman screenshot ya, screenshot semua ya, semua ada gambar rangkaian yang pada Proteus ya, ada yang dari Arduino. Nanti teman-teman silakan coba. Saya berikan skripnya di Schoology. Teman-teman hanya hanya untuk verify saja dan berikan di Arduino-nya lokasi file hex-nya. Nah, gambar rangkaian ya, ada gambar di Proteus ya. 2 ini rangkaian digital analog dan ada skrip. Semua seperti itu. Ada catatan di sini, gambar rangkaian di screenshot dari Proteus pada kondisi play atau run simulation dengan mencantumkan nama dan NIM ya pada lembar percobaan di Proteus. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa diberikan ketika teman-teman screenshot ya. Kemudian skrip percobaan Arduino di screenshot menggunakan antarmuka Arduino IDE. Nanti silakan teman-teman screenshot ya. Ini di screenshot. Jadi teman-teman juga bisa coba Arduino itu seperti apa. Tapi untuk skrip kami berikan, gitu ya. Kemudian ada lembar kerja di sini. Untuk sensor suara nanti gunakan rangkaian yang analog ya. Jadi untuk rangkaian analog itu silakan potensionya itu diubah ada 5 kondisi. Nah, nanti silakan dicatat tegangan analognya ya, yang ada di pin pin A0 ya. Kemudian tegangan outputnya, tegangan output yang ada di lampu
Nah, LED output itu diisi dengan keterangan nyala terang atau nyala redup atau mati, begitu. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan ya, yang sudah dicoba. Kemudian ada thermocouple ya. Thermocouple silakan gunakan yang sistem analog. Nah, nanti silakan ini ada variasi NIM ya, silakan di-include-kan. Jadi dikalkulasi dengan NIM ya untuk thermo value. Thermocouple value itu yang ada di sensor thermocouple-nya, nilai yang untuk pembacaannya. Kemudian outputnya kan motor ya. Untuk motor output ya diisi dengan keterangan berputar cepat atau berputar lambat atau mati. Nah, nanti sesuai dengan keterangan yang dibuat. Kemudian ada lagi untuk poin lembar kerja ini ada modul panel surya mini ya. Nanti silakan untuk solar panelnya di set 12 volt semua. Potensionya ada 3 kondisi, ada 50, 75 dan 100. Silakan diatur, diamati dan dicatat arus inputnya berapa yang setelah dari panel surya, polaritas plus. Arus outputnya berapa yang ada di outputnya ya. Kemudian tegangan output berapa. Arus dan tegangan output ini berpengaruh ya, ini berdampingan, tapi silakan ditulis sendiri-sendiri. Putaran motor ini nanti diisi dengan berputar cepat atau berputar lambat atau mati ya. Oke, sudah. Nah, sekarang analisa percobaan. Untuk analisa percobaan silakan dianalisa rangkaian digital dan rangkaian analognya setiap percobaan. Ada 3 tadi percobaannya, sehingga nanti per percobaan ada per sensor maksud saya itu ada 2 ya, jadi ada 6 nanti analisanya. Kemudian di G adalah poin kesimpulan gitu ya. Begitu saja, ini sudah kami set ya di Schoology. Nanti kalau kebutuhan untuk script, kemudian PPT dan lain sebagainya ada di Schoology, nanti kami bagikan ya. Nanti silakan teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu ya sebelum membuat laporan. Sekian dari video penjelasan yang sudah saya buat ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya bagi diri kita dan juga bagi halayak umum. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.